Selamat datang di channel Trading for Better Life. Karena saat ini bursa lagi libur panjang, di video ini saya ingin sharing bagaimana cara saya entry sebuah saham. Semoga video sharing ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Dan ini alasan kenapa saya bikin video ini. Karena banyak pertanyaan seperti saham A sudah boleh dibeli atau belum? Atau pertanyaan kedua, saham A sudah berhenti atau masih bisa lanjut turun? Ada juga banyak bertanya, Pak, saham A ini sudah boleh kita beli atau belum? Karena saat ini sudah turun dalam dan sudah mulai bergerak sideways. Ada juga banyak bertanya, Pak, saham A sudah naik sangat tinggi, masih bisa kita entry atau tidak? Banyak pertanyaan seperti ini. Tapi sebelum kita entry sebuah saham, kita semua harus tahu dulu trendline sebuah saham. Karena menurut saya masih banyak yang bingung tren sebuah saham. Jadi kita tahu tren saham itu ada 3. Saham uptrend, saham sideways, dan saham downtrend. Ketiga tren saham ini cara entry-nya itu pasti berbeda. Strategi entry dan strategi keluar berbeda. Karena sampai saat ini saham yang sideways atau saham downtrend pada saat naik sedikit tinggi saja banyak sudah bilang saham tersebut sudah uptrend, sudah bisa entry dan sebagainya. Padahal secara trend sebenarnya belum uptrend. Jadi di video ini saya akan coba bahas cara entry pada trendline yang berbeda. Sekarang kita coba langsung ke contoh kasusnya. Di sini saya akan pakai saham BRIS untuk jadi contoh kasus. Bisa kita lihat ini timelinenya itu dari bulan April tahun lalu sampai April tahun ini. Jadi timelinenya itu 1 tahun. Jadi ingat, ini video cara saya pribadi melakukan entry sebuah saham. Jadi bisa saja cara saya entry atau praktek saya itu berbeda dengan teman-teman. Atau mungkin teman-teman ada yang setuju, ada yang tidak. Itu sangat wajar karena trading style tiap-tiap orang berbeda atau time frame untuk trading tiap-tiap orang berbeda. Tapi untuk saat ini kita samakan persepsi dulu. Untuk saya pribadi saya selalu perhatikan garis EMA 50 150. Jadi untuk viewer baru atau subscriber baru yang bertanya atau bingung kenapa saya pilihnya EMA 50 150, kenapa nggak coba angka lain dan sebagainya, saya sudah punya beberapa video edukasi tentang penjelasan garis EMA ini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist channel ini untuk lihat beberapa video edukasi lainnya. Dan sekarang selalu saya jelaskan, untuk saya menentukan sebuah saham uptrend atau downtrend, saya selalu fokus garis EMA 50 150. Jadi saat ini ingat kita samakan persepsi dulu. Bisa kita perhatikan di sini dari April sampai Juli BRIS downtrend. Setelah itu mulai rebound, setelah berhasil naik sempat break garis EMA 50 150. Jadi sebenarnya pada fase ini trennya sudah berubah uptrend. Tapi setelah itu bisa kita lihat BRIS kembali turun di bawah garis EMA 50 150 sehingga secara tren downtrend lagi. Dan pada saat ini bisa kita lihat ini fase sideways. Dan bisa kita lihat di sini lagi, ini juga sebenarnya fase sideways. Tapi bedanya fase sideways di sini dan fase sideways di sini berbeda. Dan fase sideways yang di sini juga sebenarnya ada. Dan ini ada 3 fase sideways yang akan coba kita bahas. Tapi akan saya fokus untuk video ini adalah fase sideways pada saat saham tersebut berada di antara garis EMA 50 150 dan fase sideways pada saat saham tersebut sudah uptrend, yaitu minimal berada di atas garis EMA 50 150. Untuk fase yang downtrend saya akan bahas pada part berikutnya pada saat membahas saham-saham yang downtrend. Jadi untuk video ini saya akan bahas cara entry untuk saham sideways. Ada 2, saham sideways pada saat berada di antara garis EMA 50 150 dan saham sideways pada saat sudah uptrend dan mulai sideways. Karena ingat, saham downtrend pun pasti ada fase naik seperti bisa kita lihat di sini, turun, naik, turun lagi, bergerak naik dan turun. Uptrend juga pasti sama, ada naik, turun, ada sideways bentar, setelah itu bergerak naik, turun bentar, bergerak naik.
Tapi ingat, bisa kita perhatikan fasenya garisnya berbeda, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi bisa kita lihat ini terbentuk low. Dan ini sebenarnya udah fase uptrend, bisa kita lihat. Jadi kita bahas trendline sebentar. Naik, turun, naik lagi. Ini sudah terbentuk high low. Sehingga beda, ini low, ini high low. Sehingga ini sudah fase downtrend, ini reversal downtrend ke uptrend. Dan dari sini jika kita lihat turun, naik dikit, turun, sempat rebound, tapi lanjut turun. Jadi ini terbentuk low sehingga ini fasenya downtrend lagi. Jadi sekarang kita coba fokus ke sideway posisi ini. Jadi sideway pada saat berhasil naik di atas garis EMA 50 dan tapi masih berada di bawah garis EMA 150. Jadi coba kita zoom lebih dekat. Bisa kita perhatikan di sini. Apabila teman-teman selalu ikutin analisa saya di channel ini, saya selalu jelaskan apabila sebuah saham sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 150 berarti secara tren masih downtrend, mulai terlihat berbalik arah dan mencoba untuk break garis EMA 50, saham tersebut sudah menarik untuk dipantau dan masih bisa coba kita entry apabila berhasil naik di atas garis EMA 50. Walaupun masih berada di bawah garis EMA 150. Karena pada saat itu apabila kita pantau, kita bisa entry untuk swing trade. Selalu saya jelaskan seperti itu. Contohnya bisa kita lihat di sini, kita ketemu sebuah saham, kita anggap brisk, kita ketemu pada saat dia mencoba break garis EMA 50 di harga di tanggal 26 Desember. Mencoba break, pada saat di sini sudah berhasil break, kita berhasil entry. Contoh kita anggap berhasil entry ke 1300. Pada saat naik mengetes garis EMA 150 gagal break, kita bisa take profit apabila kita swing trade. Atau selalu saya jelaskan juga, apabila kita berhasil beli pada saat break garis EMA 50, kita tidak mau swing trade, kita masih bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi setelah gagal break bisa kita lihat turun kembali ke garis EMA 50, karena setelah berhasil break garis EMA 50 berubah menjadi support, kita masih bisa hold. Naik lagi, mencoba break, ternyata gagal break, mungkin di sini kita bisa take profit. Kan memang untuk saham-saham seperti ini, untuk sideway, selalu saya jelaskan, saya lebih suka untuk swing trade, apalagi saham tersebut berada di antara garis EMA 50 150. Karena apabila berhasil rebound dari garis EMA 50, pada saat mencoba break garis EMA 150 gagal break, potensinya memang lebih besar untuk kembali turun menuju garis EMA 50. Dengan syarat garis EMA 50 150 jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi apabila tidak terlalu jauh, apabila gagal break biasanya atau potensial lebih besar untuk turun kembali mengetes garis EMA 50. Dan di sini bisa kita lihat setelah gagal break turun kembali ke garis EMA 50, dan ini walaupun sempat berada harganya di bawah garis EMA 50, ini belum terkonfirmasi break. Jadi masih berupa support yang bisa kita lihat. Setelah itu berhasil break garis EMA 150 dan secara trend brisk uptrend kembali. Jadi bisa kita lihat setelah sideway bergerak uptrend, dan di sini untuk saham uptrend mulai sideway lagi bisa kita lihat turun. Jadi untuk saham yang sideway pada saat uptrend, kita entry-nya gimana? Karena beda dengan yang di antara garis EMA 50 150, kita entry kita bisa fokus ke daerah support kuat yaitu garis EMA 50. Apabila saham tersebut berada di antara garis EMA 50 150. Jadi jangan FOMO. Contoh pada tanggal 3 Januari pada saat naik tinggi brisk ini, teman-teman belum sempat entry, jangan FOMO untuk beli di sekitar garis EMA 150. Itu juga selalu saya jelaskan, apabila entry sebuah saham pada saat dekat dengan resisten, sebaiknya jangan entry di sekitar resisten apabila memang belum terkonfirmasi break. Karena apabila gagal break ada potensi kembali turun menuju support. Dan untuk brisk contoh kasus ini, supportnya itu di garis EMA 50. Jadi sebaiknya wait and see dulu. Apabila gagal break, kita tetap tunggu di garis EMA 50 untuk entry-nya. Dan ternyata setelah gagal break kembali ke garis EMA 50. Apabila teman-teman sudah tunggu di sekitar garis EMA 50, pada saat mengetes berhasil rebound, bisa coba ikutan entry. Dan bisa kita lihat setelah berhasil break, anggap pada saat break teman-teman juga gagal entry atau tidak sempat pantau dan sudah naik tinggi. Pada saat naik tinggi pingin coba entry. Tadi saham uptrend pada saat naik tinggi, untuk saat ini yang di part video ini saya akan coba bahas yang uptrend tapi sideway. Tapi di part berikutnya saya akan coba analisa juga atau coba sharing juga cara entry saham yang memang trennya terus uptrend. Untuk brisk bisa kita lihat sempat uptrend tapi sempat terkoreksi lagi dan mulai sideway.
pada saat mulai sideways ini bisa coba kita pantau. Bisa kita perhatikan di sini apabila kita lihat sudah naik tinggi, dia mulai turun, sempat naik lagi, kita bisa lihat posisi sini. Untuk menentukan support dan resisten ini memang tiap-tiap orang mungkin berbeda. Untuk saya pribadi mungkin banyak teman-teman bertanya juga kenapa saya suka pakainya itu angka bulat. Contoh di sini bisa kita lihat saya pakai 1600, di support di sini juga saya pakai 1500. Karena jika kita perhatikan selalu untuk technical kita harus lihat hari atau history sebelumnya. Jadi jika kita pantau sebelumnya, coba saya hapus ini dulu. History sebelumnya Breeze sempat naik tinggi tapi pada saat mengetes 1600 Breeze gagal break sehingga sebelumnya ini merupakan resisten. Tapi pada saat ini Breeze sudah berhasil break 1600 ini sehingga 1600 sudah berubah menjadi supportnya. Karena sudah berubah menjadi support, ini kita bisa pantau untuk coba entry di sekitar target harga ini. Jadi bisa kita lihat sempat turun mengetes 1600, keesokan harinya malah sempat lanjut turun mengetes 1500. Untuk 1500 bisa kita lihat sebelumnya juga ini merupakan resisten yang beberapa kali menahan kenaikan dari saham Breeze. Jadi sebelum gagal break 1000 garis EMA 150 di posisi sini, beberapa kali bisa kita lihat Breeze mencoba naik di atas 1500 juga masih gagal break. Sehingga ini merupakan support saat ini karena harga 1500 sudah terlewati Breeze pada saat break di tanggal 15 Februari. Jadi sempat turun mengetes 1500. Jadi apabila mau entry kita bisa tunggu di sekitar target harga ini. Dan bisa kita lihat setelah menyentuh, mencoba naik kembali ternyata gagal break, turun kembali ke 1500 masih bisa bertahan. Jadi, karena 2 kali mengetes 1500 bisa bertahan, maka ini bisa kita anggap support yang kuat untuk saham Breeze saat ini. Jadi belum sempat Breeze turun mengetes support EMA 50 di sekitar 1500 saja, Breeze sudah bisa bertahan dan rebound. Sehingga apabila mau entry, kita bisa jadikan harga 1500 untuk target entry-nya. Dan bisa kita lihat setelah berhasil rebound, beberapa kali mengetes 1600 ternyata gagal break. Ini bisa kita pastikan ini resisten yang lumayan kuat untuk saham Breeze saat ini. Jadi setelah beberapa kali gagal break, turun kembali ke 1500, berhasil rebound kembali. Jadi pada posisi sideways ini apabila teman-teman mau swing trade, bisa tunggu di sekitar 1500, take profit apabila gagal break 1600, terus tunggu kembali di sekitar 1500 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Dan sama untuk saham sideways selalu saya jelaskan apabila kita entry di sekitar support dan tidak mau swing trade, kita masih bisa hold terus selama support yang kita entry tidak terkonfirmasi break. Dan untuk yang bingung bagaimana kita pastikan ini false breakout, sudah berhasil break dan sebagainya, ini juga saya tidak akan jelaskan lebih lanjut di video ini karena sudah saya buat juga satu video edukasi cara menentukan sebuah saham terkonfirmasi break atau tidak. Jadi teman-teman juga bisa cari di playlist karena apabila kita bahas semua di sini akan sangat panjang videonya. Tapi bisa kita lihat setelah berhasil break, Breeze masih lanjut uptrend. Dan sama di sini bisa kita lihat sebelumnya mencoba break 1700 gagal break. Ini beberapa kali juga mencoba break 1700 masih gagal break, tapi belum sempat turun kembali menuju 1600 sehingga secara tren ini tidak sideways lagi. Jadi beda dengan sini bisa kita lihat gagal break, turun mulai sideways, tapi pada saat posisi di sini ini tidak sideways, tapi trennya masih uptrend. Jadi untuk tren yang masih uptrend ini cara entry-nya berbeda dengan uptrend setelah itu mulai sideways. Tapi untuk sideways bisa kita pantau seperti ini. Ini salah satu contoh saham untuk sideways yang bisa teman-teman coba lihat. Jadi pertama kita bisa coba tunggu di support EMA 50 apabila sebuah saham berada di antara EMA 50 150, atau untuk yang sudah uptrend jadi berada di atas kedua garis EMA bisa coba tunggu di garis EMA 50 atau di support kuat yang teman-teman lihat history sebelumnya. Sekarang kita coba lihat contoh berikutnya. BSDA. Bisa kita lihat di posisi sini saja. Ini mulai sideways setelah berhasil break garis EMA 50 150. Jadi ingat seperti penjelasan saya di awal, terkonfirmasi uptrend menurut saya itu apabila berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Jadi pada fase ini sudah uptrend. Sedangkan pada fase ini masih sideways
Tapi untuk tren jangka menengah sebenarnya masih downtrend karena masih berada di bawah garis EMA 50 150. Untuk yang fase sideway ini akan saya bahas pada saat pembahasan downtrend. Tapi saat ini sideway pada saat uptrend. Bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50 150, base mulai naik. Kita anggap pada saat break di sini teman-teman belum sempat entry. Pada saat naik mengetes 980 gagal break, berarti posisinya pasti akan turun karena gagal break resistance. Sekarang kita tinggal tentukan di mana supportnya. Bisa kita lihat di sini beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150. BSDE mencoba beberapa kali mengetes 950 masih gagal break. Jadi bisa kita jadikan harga 950 untuk support terdekat BSDE saat ini. Tapi tetap support lebih kuat itu di garis EMA 50 150. Dan pada saat di posisi sini bisa kita lihat support EMA 50 150 lumayan dekat dengan 950. Jadi paling bagus adalah kita tunggu di sekitar garis EMA 50 150. Jadi bisa kita lihat sempat turun mengetes 950, memang berhasil rebound, tapi cuma naik sebentar, turun kembali menuju support EMA 50 150. Dan pada posisi sini bisa kita lihat beberapa kali mengetes berhasil naik atau berhasil rebound. Jadi memang untuk entry paling bagus adalah tetap tunggu di garis EMA 50 150. Dan bisa kita setelah berhasil rebound kembali mengetes 980 masih gagal break, turun kembali ke support EMA 50 150. Ini sama apabila sideway, ini bisa untuk swing trade apabila teman-teman memang mau trading jangka pendek. Jadi setelah gagal break 980 kembali turun mengetes kembali garis EMA 50 150, bisa kita lihat kembali rebound, gagal break lagi, turun lagi, berhasil rebound kembali. Dan pada saat ini bisa kita lihat sudah berhasil break pada candle ini, pada candle tanggal 10 April sudah terkonfirmasi break. Dan saat ini mengetes resisten psikologisnya di harga 1000. Jadi memang di atas 980 masih ada resisten lumayan kuat di harga 1000. Dan pada tanggal 11 April sebenarnya ini sudah terkonfirmasi break harga 1000. Sehingga saat ini setelah belum sempat mendekati 1050, BSDE terkoreksi, tapi saat ini masih bisa bertahan di atas harga 1000. Jadi untuk kondisi seperti ini, untuk tentukan support, pasti kita harus jadikan garis EMA 50 150 untuk support kuat. Dan kita cari pada sebelumnya historinya di angka berapa BSDE atau sebuah saham tersebut mencoba break masih gagal break. Jadi ini akan berubah menjadi support apabila memang resisten itu berhasil terlewati. Jadi untuk contoh kasus ini di 950. Karena beberapa kali juga bisa kita lihat berhasil rebound dari garis EMA 50 150 mengetes 950 juga masih gagal break. Tapi karena ini resisten tidak terlalu kuat, maka untuk entry-nya kita sebaiknya tunggu di support kuat. Karena apabila resisten tidak kuat, pada saat berubah menjadi support juga supportnya itu sebenarnya tidak kuat. Sedangkan untuk resisten EMA 50 150 bisa kita lihat setelah beberapa kali mengetes selalu turun, setelah berhasil break maka ini akan berubah menjadi support lebih kuat. Kita ambil contoh kasus berikutnya. Ini bisa kita lihat saham Mayora, bisa kita lihat juga sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 150 setelah berhasil break. Ini terkonfirmasi uptrend. Setelah uptrend bisa kita lihat ini yang fase uptrend, naik turun dikit langsung naik, jadi tidak sideway, tapi pada posisi sini bisa kita lihat sideway dan posisi sini sideway. Jadi untuk tren jangka pendek sideway, tapi untuk tren jangka menengah Mayora masih bergerak uptrend. Untuk fase sideway seperti ini bisa kita perhatikan, kita pada saat itu contoh teman-teman entry berhasil naik mengetes 2500 gagal break mulai turun. Pada saat mengetes 2300 bisa kita lihat berhasil rebound, berarti kita jadikan harga 2300 menjadi support. Jadi untuk entry kita bisa tunggu sekitar 2300 kembali. Jadi pada saat turun mengetes support 2300, anggap saja teman-teman belum sempat entry berhasil rebound. Karena kita tahu sebelumnya 2500 berupa resisten, kita coba wait and see dulu. Kita lihat apakah berhasil break. Apabila berhasil break, mungkin masih bisa buy on breakout. Karena secara trend ini masih uptrend. Tapi ternyata pada saat mengetes 2500 gagal break, berarti ini kita kesempatan untuk tunggu kembali di sekitar harga 2300
sampai garis EMA 50 yang pada saat itu di sekitar 2200. Dan ternyata gagal break, turun kembali mengetes 2300, masih bisa bertahan dan rebound. Jadi ini posisi untuk entry. Dan setelah berhasil entry, sama seperti penjelasan saya tadi, teman-teman bisa swing trade, jadikan 2500 untuk target take profit, atau hold saja selama harga support teman-teman tidak terlewati. Jadi bisa kita lihat, setelah gagal break sempat turun ke garis EMA 50 karena garis EMA 50 terus bergerak naik dan saat ini sudah berada di atas harga teman-teman entry. Jadi sebelumnya 2300 anggap teman-teman entry, pada saat itu berada di atas garis EMA 50, tapi saat ini harga 2300 sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman masih hold terus sama support yang teman-teman entry tidak terlewati, teman-teman masih bisa hold terus dan follow the trend. Karena sampai saat ini garis EMA 50 tepat di 2600, padahal harga entry support yang teman-teman entry itu di sekitar 2300. Jadi teman-teman masih bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati, dan apabila terlewati pun teman-teman take profit, teman-teman masih profit. Karena kita anggap contoh saja turun di bawah 2600, teman-teman take profit di sekitar 2550, teman-teman masih bisa profit karena teman-teman entry di 2300. Jadi di posisi ini bisa kita lihat sideways, dan setelah berhasil break 2500, berarti harga 2500 sudah berubah menjadi support. Teman-teman bisa entry kembali di sekitar 2500 atau jadikan garis EMA 50 untuk target entry-nya. Jadi ini fase kedua untuk sideways. Apabila anggap teman-teman pada fase ini tidak pantau saham Mayora, pada saat break baru teman-teman pantau, berarti karena sebelumnya 2500 merupakan resisten, sehingga saat ini merupakan support yang bisa teman-teman jadikan patokan untuk entry. Dan untuk resisten Mayora bisa kita pantau mengetes 2700, gagal break, mulai turun, mengetes kembali garis EMA 50, berhasil rebound, kembali mengetes 2700, gagal break. Berarti ini bisa jadikan target untuk take profit. Tapi untuk entry-nya, karena kita lihat saat ini ada support EMA 50 di harga 2600, masih ada satu support di 2500 yang sebelumnya merupakan resisten kuat untuk saham Mayora. Jadi untuk entry bisa dua posisi yang bisa teman-teman coba entry. Dan saat ini jika kita pantau, Mayora beberapa kali mengetes garis EMA 50 masih kuat. Jadi masih bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk entry dan swing trade atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi ini beberapa contoh pergerakan saham yang saat ini sideways dan kita bisa coba entry di sekitar supportnya. Dan cara entry juga sudah saya jelaskan, paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 50-150 apabila support ini masih lumayan dekat dengan harga saat ini, atau teman-teman lihat sebelumnya resisten kuatnya di mana. Contohnya di sini penjelasan saya 2500 sebelumnya merupakan resisten kuat, setelah berhasil break maka ini akan berubah menjadi support kuat. Atau apabila kita lihat tidak ada resisten kuat tapi pada saat turun mengetes satu support berhasil rebound, kembali turun mengetes support tersebut bisa rebound, berarti kita bisa tunggu di support tersebut untuk entry-nya. Karena untuk entry selalu saya sharing ke teman-teman, saya tidak terlalu suka untuk entry apabila candle atau harga saham saat itu berada di tengah-tengah support dan resisten. Ini resiko lumayan besar karena apabila ternyata gagal naik, turun kembali ke support, kita tetap akan loss. Atau malah entry di sekitar resisten apabila memang masih gagal break. Contoh, kita beli di sekitar 2500, pada ini belum terkonfirmasi break, ternyata kita turun lumayan dalam dan loss, mungkin kita akan stress. Jadi paling aman adalah menurut saya tetap tunggu di support kuatnya. Jadi support kuat itu minimal 2 kali mengetes harga tersebut masih bisa bertahan dan rebound. Jadi untuk yang baru sekali mengetes dan rebound, apabila teman-teman mau entry itu harus lebih hati-hati dan harus lebih disiplin. Karena itu belum bisa kita konfirmasi supportnya kuat. Bisa saya mengetes kembali berhasil rebound, pas mengetes 2 kali support itu malah akan jebol. Jadi ini untuk part 1-nya, nanti untuk part 2 saya akan coba sharing bagaimana cara entry untuk saham yang saat ini sedang downtrend. Jadi semoga video edukasi ini bisa membantu teman-teman untuk tahu mana cara entry yang terbaik untuk saham-saham sideways. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang dibagikan di video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman di dunia saham. Nantikan part kedua yang akan membahas saham-saham yang saat ini sedang downtrend untuk melihat kapan waktunya kita entry saham tersebut.